et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Salve fratres, Dominus nobiscum. Selamat datang di Apkat Apologetika Katolik. Dalam video kali ini, kami Apkat akan memberikan tanggapan apologetis secara final terhadap channel Verbum Veritatis, atau lebih tepatnya kepada Dr. Deki Ngadas yang selalu sekuat tenaga heretiknya memberikan bantahan atau sanggahan terhadap divide kekatolikan kita. Mengenai tanggapan kali ini, yang akan kami soroti secara khusus ialah tantangan tema debat yang dilayangkan atau yang diusulkan oleh Dr. Deki kepada para Romo pewarta kita, khususnya kepada Romo Cafe. Termasuk saya sudah memberikan usulan atau mengemukakan usulan terkait dengan topik perdebatannya. Saya meminta untuk kami berdebat tentang apakah ada kepausan pada abad yang pertama. Nah, itu satu pertanyaan yang fundamental yang harus diuji di dalam satu perdebatan formal, karena menurut Vatikan I, primasi kepausan itu merupakan the constant custom of the church, satu kebiasaan yang konstan di dalam gereja. Dan mengenai dogma infalibilitas paus, Vatikan I, Pastor Aeternus juga menyatakan bahwa dogma itu from the beginning of the Christian faith, sejak permulaan iman Kristen. Nah, kalau sejak permulaan iman Kristen, kekristenan itu berdirinya kapan? Namun, sebelum kami merespon tantangan debat beserta usulan temanya itu, izinkan kami untuk merespon sekaligus mematahkan statement-statement ngawur lainnya yang sempat disampaikan oleh Dr. Deki di ruang publik. Let's check it out. Pertama, perhatikan statementnya berikut ini. Ingat, hati-hati gunakan Alkitab. Bidang studi saya adalah Biblika Perjanjian Baru. Jadi hati-hati comot-comot ayat-ayat Perjanjian Baru. Statement si dokter tadi adalah contoh paling nyata dari sesat pikir atau logical fallacy yang disebut sebagai argumentum ad verucundiam, yakni sesat pikir dengan mengedepankan pendapat tokoh yang berpengaruh untuk menjadi dasar atau bukti argumentasi. Contoh paling umum dalam penggunaan kesesatan pikir ini adalah, misalnya, A menyatakan bahwa X adalah benar. A adalah pakar di bidang yang menangani X, maka X pasti benar. Jadi, kepada Dr. Deki, tak peduli apapun bidang keahlian dari keilmuan yang Anda geluti atau miliki, karena kebenaran, apalagi kebenaran Kristiani, tak ditentukan oleh gelar akademik, apalagi gelar yang diemban oleh seorang bidat seperti Anda. Kedua, statement tuduhan dan framingan murahan kepada kita umat Katolik seperti berikut. Fenomena ngarang-ngarang kutipan begini, saudara-saudara, itu rupanya bukan baru terjadi di dalam perdebatan itu. Itu memalukan sekali. Jangan lakukan itu, saudara. Jujur kami katakan, statement Dr. Deki ini itu membahayakan kredibilitas dan posisi orang-orang Protestan sendiri, khususnya kredibilitas Dr. Deki sendiri. Mengapa? Jawabannya simpel. Jika Dr. Deki di hadapan publik secara tegas, sadar dan pede mengakui kalau fenomena ngarang kutipan yang dilakukan oleh para apologis Katolik adalah suatu hal yang memalukan dan tidak etis, maka bagaimana jika fenomena memalukan dan tidak etis tersebut justru marak terjadi di kalangan orang-orang bidat Protestan sendiri, termasuk oleh Dr. Deki di dalamnya? Misalnya, di dalam cuplikan debat berikut, kedapatan seorang debater perwakilan Protestan, yakni Ryan Hameler, secara terang-terangan melakukan pemalsuan dua kutipan sekaligus.
ahead. Thank you so much for that. We'll begin now. 2 fake quotes. Two fake quotes. And boy, was that a whole lot of fun, wasn't it? A whole lot of fun. To try and bolster your case, the world of Protestantism has got to follow in the footsteps of Luther. By the way, Luther, he used that fake quote from Ambrosiaster as well. Ambrosiaster is pseudo-Ambrose. That's a fake quote. He asked me, well, what fake quote did I use in today's debate? And I gave it to him. Didn't matter to him. I asked him to read Jerome for me. He took a sweet time because he knew I was never going to find it. You brought up Ambrosiaster. Are you aware that Ambrosiaster is a pseudonymous source? It's not a church What I'm father. trying to say, what I'm trying to say is that there are early Christians who are affirming it's faith Ryan, alone and not Ryan, works. are you aware I'll give you that another one. Ambrosiaster is not an early church father? Are you aware of that? But I'm saying early Christian sources, and let's say that Cyril of He's not a Alexandria. church father. He's not a church All father. right. It's not Donnie, because can it you put up? works. Can you put up my video? I want to ask you this question here. This Is that a the one video that you they're did. cross? Yeah, That's yeah. When an So here's your video. You bring up St. Jerome here. Let's deal with it. It's going to be a lot of fun here, Ryan. You're going to have fun here, Ryan. Jerome said, Mr. When an ungodly man is converted, God justified him through faith alone, not on account of good works, which he possessed not. Very clear, isn't it? Very clear, isn't it? He would never find it. Jerome never wrote a commentary to the Romans. 2 fake quotes that shows you the level of study and scholarship this man has done. Stop it. Get some help. Genesis 22, 10-12. Now I know that you fear me. Who says that? No, now I know that you are justified in front of a bunch of men. No, now I know you fear me. There's only one witness there outside of those partaking of the sacrifice. That's God. It's not a justification before men. Who has that interpretation? When I asked him, give me one patristic, well, Paul, James, nobody. That isn't how you do exegetical work. I know what you believe, but what about the church that gave us the Bible? What do they believe? They don't believe what you teach at all. Apakah saking nihilnya bukti terhadap ajaran sesat sola fide pada gereja awal sehingga membuat para apologet bidat Protestan seperti Ryan ini nekat untuk mengutip dua kutipan palsu sekaligus? Rupanya Dr. Deki perlu menasihati sesama bidatnya terkait hal ini. Selanjutnya, terkait fenomena ngarang kutipan, ternyata si Ryan tidak sendiri. Dr. Deki perlu menasihati bidat Protestan pecinta hari Sabat berikut yang menggunakan kutipan yang diklaim berasal dari Santo Athanasius untuk mendukung pemeliharaan hari Sabat. Padahal kutipan tersebut sebenarnya berasal dari karya pseudo Athanasius atau penulis palsu atau forgery dan bukan dari Santo Athanasius yang asli. You used a quote from William Cave to say that Athanasius supported Sabbath worship. Show me that quote from Athanasius from his corpus. Well, there's, hold on, I think I have it loaded in this presentation. If I You better have it loaded. You better be ready. Give me just a second here. Take as many as you need. This is going to be pretty brutal. I mean, audience, just let me clarify something for the audience. I want to be very clear. So I've That got is this his one right here. presentation. I am allowing him to give his arguments. That's not the one. You made it was the slide after that where you said William Cave used the quote from Athanasius to support But you Sabbath just asked worship. for me to get the original for it, so I'm sharing with Oh, you. so you admit it's a fake quote then? Well, You admit that? in what way? Justru, kutipan Santo Athanasius yang asli, seperti yang ditujukan oleh apologis kita William Albrecht, malah membantah klaim Sabat. Dalam kutipan asli tersebut, Santo Athanasius menyatakan bahwa Sabat adalah akhir dari ciptaan pertama, sedangkan hari Tuhan atau Minggu adalah awal dari ciptaan kedua yang kita muliakan sebagai peringatan akan ciptaan baru. Bahkan
fenomena ngarang kutipan bukan hanya dilakukan oleh para apologes bidat sosmed. Fenomena tersebut bahkan terjadi secara memalukan di dunia literatur dan keilmuan Protestan, yakni seperti yang terdapat di dalam buku karangan bidat Protestan Presbyterian Reform, yakni Lorraine Bodmer, yang mana bukunya berjudul Roman Catholicism yang diterbitkan pada tahun 1962. Hal mana buku ini adalah asal mula dari sebagian besar materi yang disebarkan oleh para anti-Katolik profesional. Buku ini dapat disebut sebagai kitab sucinya gerakan anti-Katolik. Mengenai buku sesat ini, situs Catholic Answer memberikan informasi seperti berikut. Bodmer menerima begitu saja hampir semua klaim yang dibuat oleh lawan gereja. Bahkan ketika verifikasi suatu tuduhan mudah dilakukan, dia tidak repot-repot memeriksanya. Jika dia menemukan sesuatu yang tidak menguntungkan Katolik, dia akan mencetaknya. Ketika topiknya adalah infalibilitas Paus, Bodmer mengutip panjang lebar dari sebuah pidato yang diduga disampaikan pada tahun 1870 di Konsili Vatikan Pertama, di mana infalibilitas Paus secara resmi didefinisikan. Pidato tersebut yang dikaitkan dengan Uskup Agung terpelajar Strossmayer mengklaim bahwa Uskup Agung tersebut membaca Perjanjian Baru untuk pertama kalinya sesaat sebelum menyampaikan pidato tersebut dan tidak menemukan penyebutan sama sekali tentang kepausan. Pidato tersebut menyimpulkan bahwa Petrus tidak diberi otoritas yang lebih besar dari rasul-rasul lainnya. Masalahnya, pidato itu adalah pemalsuan yang terkenal. Uskup Strossmayer tidak menyampaikan pidato itu. Dan sebenarnya ketika pidato itu disebarkan oleh seorang mantan Katolik yang kecewa, uskup tersebut berulang kali dan secara terbuka menyangkal bahwa itu adalah pidatonya. Sekilas melihat ensiklopedia Katolik atau karya seperti A Summary of Catholic History karya Newman Eberhard akan memberi petunjuk pada Bodmer. Maka apakah Dr. Deki berani menggunakan buku Roman Catholicism dari Lorraine Bodmer ini sebagai contoh terbaik dalam hal ngarang kutipan dan pemalsuan data? Atau sewaktu Dr. Deki secara lantang memberikan pesan begini, Fenomena ngarang-ngarang kutipan begini, saudara-saudara, itu rupanya bukan baru terjadi di dalam perdebatan itu. Itu memalukan sekali. Jangan lakukan itu, saudara. Itu sudah dilakukan. Berkali-kali sudah dilakukan oleh saudara kita, para apologis gereja Katolik. apakah ia telah memberikan pesan yang sama terlebih dahulu pada dirinya sendiri? Mungkin pengikut Dr. Deki perlu menyaksikan cuplikan berikut ini. Dia sebut Eamon Duffy sebut itu sebagai naif congregation. Jadi sampai pada abad kedua, gereja di Roma itu masih disebut oleh Eamon Duffy sebagai naif congregation, jemaat yang naif. Mereka tidak tahu, mereka tidak punya penanggalan yang resmi setiap tahun mengenai kapan Paskah itu dijalankan. Namun faktanya, Nah, apa terjemahan bahasa Indonesianya? Tadi Deki bilang, Eamon Duffy mengatakan gereja Roma adalah jemaat yang naif atau naif congregation. Teks aslinya nggak bilang seperti itu, Deki. Teks aslinya mengatakan seperti ini. Jemaat Kristen di Roma yang berasal dari Asia Kecil secara alami mempertahankan adat istiadat daerah mereka, ya, Asia Kecil. Dan hal ini membedakan mereka dari jemaat-jemaat asli, Roman Congregation. Kenapa Deki bilang Eamon Duffy mengatakan gereja Roma naif, Roman Congregation? Deki nggak ada tahu nggak beda arti natif sama naif? Tolong jelaskan saya. Di kamus bahasa Inggris mana yang mengatakan
kata natif itu sama dengan kata naif. Apalagi sampai Deki sendiri memfitnah penulis buku. Ya, Deki nggak ada sini sedang memfitnah penulis buku, mengatakan ya penulis buku yang dia pakai ini, Eamon Duffy, menulis bahwa gereja Roma adalah jemaat yang naif atau naif congregation. Padahal teks asli bukunya itu nggak menulis kata naif, tapi native. Tahu nggak bedanya? Ada yang bisa bantu saya nggak menjelaskan perbedaan kata natif dengan naif? Ini kan strawman falasi. Penulis bukunya nulis apa? Dekinya bilang apa? Selanjutnya, dari Yakobus. Waktu Paulus bicara tentang pembenaran true faith alone, dia mengutip dari Kejadian pasal 6, dan karena iman Abraham dibenarkan. Tapi ketika Yakobus mengutip dari Abraham, dia tidak kutip dari Kejadian pasal 6. Yang dia kutip adalah Kejadian pasal yang ke-22 tentang Abraham mengorbankan Ishak. Jadi bukti Abraham dibenarkan adalah kerelaannya untuk taat kepada Tuhan. Tuhan suruh dia mempersembahkan Ishak, dia taat kepada Tuhan. Jadi dua bicara tentang pembenaran istilah yang sama, tapi bicara dengan penekanan atau konsep yang berbeda. Paulus bicara tentang pembenaran inisial justification, pembenaran yang paling awal itu deklaratif, through faith alone. Tapi Yakobus bicara tentang setelah kamu dideklar benar, kan harus ada buktinya, harus ada buahnya. Waktu Paulus bicara tentang pembenaran true faith alone, dia mengutip dari Kejadian pasal 6. Inilah blunder yang kami sebut paling memalukan. Mengapa? Karena si dokter ini berkata kalau Santo Paulus mengutip Kejadian pasal 6 sebagai kisah Abraham dibenarkan. Sedangkan Santo Yakobus mengutip Kejadian pasal 22. Ini sungguh amat memalukan untuk seorang yang memiliki gelar doktor dalam kekristenan ketika ia menyebut Santo Paulus mengutip Kejadian pasal 6 bagi kisah Abraham. Orang Kristen yang awam pun dan orang-orang non-Kristen yang familiar dengan Alkitab itu tahu betul jika Kejadian pasal 6 belum mengisahkan sedikit pun tentang kisah Abraham. Tokoh sentral yang eksis dalam Kejadian pasal 6 adalah Nuh dan kemudian keluarga dan keturunannya. Sehingga Kejadian pasal 6 adalah kisah pra-Abraham itu sendiri. Kisah tentang Abraham dalam kitab Kejadian itu baru nanti eksis pada kitab Kejadian pasal ke-11 dan ke-25 yang pada mulanya Abraham bernama Abram, yakni Kejadian pasal 11 ayat 26 sampai 27 dan Kejadian pasal 17 ayatnya yang kelima. Maka adalah sangat nonsens, ahistoris, ataupun sangat tidak alkitabiah jika dikatakan Santo Paulus mengutip Kejadian pasal 6 untuk berbicara tentang Abraham dibenarkan. Apakah di dalam versi Bible-nya Bid'ah abad 16, Abraham telah eksis bersama Nuh? Sejatinya adalah surat-surat Santo Paulus yang mengutip kisah Abraham seperti surat Galatia pasal 3 ayat 6 dan juga surat Roma pasal 4 itu adalah mengutip dari Kejadian pasal 15 ayat 5 sampai dengan 6 dan sama sekali bukanlah Kejadian pasal 6. Maka sebelum Dr. Deki mengekspos fenomena ngarang kutipan yang dilakukan oleh oknum-oknum Katolik dan menasehati para boneka pencetnya seputar etika kejujuran pengutipan, yang ia perlu lakukan terlebih dahulu adalah apa yang Tuhan dan Juru Selamat kita sabdakan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5 dan Injil Lukas pasal 6 ayat 41. Ketiga, statement-statement si Dr. Bidat seputar kontra dogma Immaculata. Sebenarnya, mengenai apologetika seputar dogma Immaculata, kami APKAT telah membahasnya pada dua konten kami yang ini. Di antara kedua konten ini, bahkan konten kami yang kedua
membantah semua argumen populer yang sering dilontarkan oleh para bidat Calvinis, termasuk argumen yang dilontarkan oleh Dr. Deki sendiri. Dengan demikian, kata kekaritomene di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 itu menegaskan kalau Sang Theotokos telah menerima sekaligus mengalami apa yang disebutkan di dalam Efesus 1 ayat 7 secara lebih awal dan lampau. Hal ini berarti bahwa sewaktu para bidat Protestan berargumentasi dan mengajarkan bahwa kata kekaritomene di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 28 harus dimengerti dengan cara yang sama dengan kata ekaritosen di dalam Efesus bab 1 ayat 6, ia merahmati, maka saat itulah para bidat ini telah membuktikan secara tanpa sadar kalau Sang Theotokos adalah sungguh imakulata atau bebas dari dosa. Secara tanpa sadar, mereka mengimani bahwa sosok yang ditemui oleh malaikat Gabriel adalah sosok yang telah mengalami regenerasi pada masa yang lampau, yang tidak akan pernah kehilangan rahmat penebusan dosa sampai kapanpun. Namun, mari kita tanggapi lagi beberapa statement Dr. Deki terkait dogma imakulata ini. Nah, Daniel B. Wallace mengatakan saya tidak pernah nulis begitu. Betul bahwa gramatikal tata bahasa perfect di dalam bahasa Yunani bicara tentang sesuatu yang sudah terjadi dan masih bertahan, tapi tidak berarti dia akan terus bertahan sampai kekekalan. Jadi bukan satu kontinuasi yang permanen. Tidak ada ahli gramatika bahasa Yunani yang bikin klaim begitu. In fact, yang ditulis oleh Daniel B. Wallace itu di opposite-nya, terbaliknya. Dia sudah misalnya rumah itu sudah berdiri dan sekarang masih berdiri. Tapi kan besok bisa dibongkar. Jadi kalau hidup hari ini rumahnya masih berdiri, you gunakan bentuk perfect. Tapi kan itu tidak berarti besok, lusa, tahun depan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang rumah itu tetap berdiri. Di dalam statementnya tadi, Dr. Deki setuju bahwa secara gramatikal tata bahasa Yunani, perfect tense memang berbicara tentang sesuatu yang sudah terjadi dan masih bertahan. Tetapi menurutnya, itu tidak berarti akan terus bertahan sampai kekekalan atau tidak abadi. Sehingga menurutnya, meskipun Bunda Maria telah menerima rahmat, itu tidak berarti rahmat tersebut akan bertahan pada Maria secara abadi. Sehingga menurutnya, Maria dapat jatuh dalam dosa. Sungguh si doktor bidat ini lupa kalau leluhur bid'ahnya sendiri, yakni John Calvin, secara tegas mengajarkan adanya rahmat ketekunan atau perseverance yang bersifat kontinuasi permanen, bahwa menurut Calvin, bagi para kaum elect atau para pilihan yang telah ditentukan untuk taat, mereka tidaklah akan mengalami kebinasaan sepanjang umur mereka, alias mereka dirahmati suatu ketekunan yang menghindarkan mereka dari dosa secara abadi. Jadi, John Calvin sendiri memberikan dasar logis akan terpeliharanya anugerah atau rahmat keselamatan atau pembebasan dari dosa bagi orang-orang pilihan. Dan tentu, Bunda Maria adalah yang terkemuka dari semua kaum elect. Lantas, mengapa Dr. Deki bisa mengalami amnesia teologi dalam hal ini? Oke. Nah, saudara, saya remove ini. Sebenarnya kalau saudara ikuti channel ini, saya tidak ingin panjang-panjang ya. Tentang Maria Immaculata, cari di channel ini ya, VV204, VV205. Itu hampir 2 jam. Karena full referensi, full data. Mulai dari bapak-bapak gereja, teolog gereja Katolik Roma, teolog abad pertengahan seperti Aquinas, kemudian 7 paus. Tidak percaya Maria Immaculata. Tidak ada bapak gereja yang percaya Maria Immaculata. Benarkah tak ada bapak gereja yang percaya akan Maria Immaculata? Justru banyak para bapak gereja, terutama mereka yang berbahasa Yunani, yang mengajarkan secara konsensus bahwa Bunda Maria
itu sudah disucikan Allah sebelum menerima kabar gembira dari malaikat. Contohnya Gregorius Thaumaturgus yang menyatakan bahwa Sang Theotokos telah dibersihkan sepenuhnya atau panagia dan telah tidak bercacat sebelum mengandung Sang Firman. Atau juga Yohanes Sang Teolog yang menulis tentang Bunda Maria sebagai dia yang telah dipisahkan Allah dari segala noda dosa umat manusia untuk menjadi bejana pilihan bagi Sang Kristus. Dan kemudian Theodotus dari Ansira yang mengajarkan perawan yang tak berdosa, tidak bernoda, tanpa cacat, tanpa tersentuh, tanpa celah, kudus dalam tubuh dan jiwa, seperti bunga lili yang mekar di antara semak duri. Bahkan sebelum kelahiran Kristus, ia telah dikuduskan bagi Allah. Murid yang kudus, bijaksana di dalam pikiranmu, bersatu dengan Tuhan di dalam hatimu. Perkataanmu layak dipuji, tetapi terlebih lagi perbuatanmu. Lalu bagaimana dengan statement si Dr. Bida tadi bahwa Santo Thomas Aquinas dan terdapat 7 paus juga yang tidak percaya akan dogma Immaculata? Gereja Katolik memang mengakui kalau para pribadi paus dapat mengeluarkan pernyataan yang subjektif, sebagaimana yang diakui oleh Kardinal Franzelin, seorang teolog pra Vatikan kedua, bahwa para paus dapat mengeluarkan jawaban resmi pada perkara iman atau moral yang bukan merupakan pernyataan definitif, infallible atau ex cathedra, yang mana pernyataan-pernyataan itu bisa memuat kesalahan, seperti surat-surat Honorius kepada Sergius. Jadi, jika ada oknum-oknum paus yang secara historis memiliki sikap dan pandangan yang agaknya berbeda, bahkan bertentangan dengan divide kekatolikan kita, itu pasti hanyalah pendapat pribadi atau opini subjektif mereka semata, yang bukan sebuah pernyataan definitif formal ex cathedra. Begitu juga dengan bapak-bapak gereja. Itulah sebabnya pula kita melihat dalam catatan sejarah gereja bahwa pendapat pribadi atau pendapat subjektif dari bapak-bapak gereja secara parsial adalah bisa bersifat fallible atau dapat salah, bahkan sesat. Misalnya, ajaran dari Origenes yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa manusia sudah ada sebelum akhirnya dibuang ke dunia akibat dosa yang mereka lakukan. Tubuh manusia disebut Origenes sebagai kondisi pengasingan dan belenggu. Ajaran Origenes itu kemudian dikutuk, ya, ajaran tentang praeksistensi jiwa, ya, itu dikutuk oleh Konsili Konstantinopel kedua pada tahun 553 Masehi. Gereja menegaskan bahwa jiwa-jiwa manusia diciptakan oleh Tuhan pada saat yang sama dengan tubuh mereka, dan bahwa kebangkitan adalah kebangkitan tubuh yang sama. Atau kasus dari Santo Basilius Agung yang pernah berkata bahwa Roh Kudus itu lebih rendah daripada Putra Allah dalam tingkatan dan martabat, sewaktu beliau membuat suatu upaya yang buruk dan yang bahkan bersifat bida untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Padahal menurut pengakuan iman Konsili Nikea Konstantinopel, ya, itu menegaskan status Sang Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal yang setara tingkatannya dengan Sang Bapa dan Sang Putra. Atau pula Santo Thomas Aquinas, ya, yang pernah berpandangan tidak mendukung ajaran Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa atau Immaculate Conception. Padahal mayoritas bapak-bapak gereja, baik dari tradisi timur maupun dari tradisi barat, seperti Santo Irenaeus, Santo Hippolytus, Origenes, Santo Ephraim, Santo Athanasius, Santo Ambrosius, Santo Gregorius dari Nazianzus, Santo Agustinus, dan lain-lain, semuanya sepakat secara konsensus bahwa Sang Theotokos adalah wanita pilihan Allah yang murni
tanpa noda dosa. Atau pula misalnya 44 bapak-bapak gereja yang menurut Richard Kendrick itu menafsirkan kalau batu karang dalam Matius 16 ayat 18 sebagai bukan pribadi Santo Petrus. 3, batu karang itu adalah iman yang diakui oleh Petrus. Berapa banyak bapak gereja yang anut itu? 44 fathers and doctors, baik di gereja timur, baik di gereja barat, termasuk juga di Afrika ya. Padahal konsili ekumenis seperti konsili Florence itu justru menegaskan bahwa konsili ini berpegang teguh pada dasar yang kokoh dari Dia yang berkata kepada pangeran para rasul, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Maka ketika ada pendapat pribadi bapak-bapak gereja atau tokoh-tokoh Kristen awal yang sepertinya menolak deuterokanonika, semua pandangan itu bukanlah pandangan atau posisi yang ideal atau mainstream bagi kekristenan yang sejati. Karena sebagaimana prinsip yang senantiasa dipegang dalam sejarah bahwa yang selalu menjadi patokan kebenaran itu adalah hasil atau keputusan konsili. Keputusan konsili lah yang selalu dipegang sebagai posisi yang mainstream dan bukan pandangan pribadi bapak-bapak gereja semata. Makanya dia coba ngeles, oh Maria sebut Yesus juru selamat karena Maria sudah ditebus, sudah diampuni sebelum dia berdosa, sebelum dia lahir. Sekarang pertanyaan, prinsip keadilan mana yang apply kepada logik itu? Kamu belum berdosa, kamu belum melakukan kesalahan, tapi kamu sudah ditebus, kamu sudah diampuni. Prinsip keadilan yang mana? Prinsip keadilan yang mana? Itu prinsip keadilan yang mana? Kamu belum melakukan kesalahan, tapi kamu sudah diampuni. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia diampuni dan ditebus, berarti dia harus diampuni dan ditebus dari dosa kan? Dari dosa kan? Berarti dia punya dosa. Terlepas dari you bilang, oh tapi kan dia lahir tidak punya dosa. Setelah dia hidup juga tidak punya dosa. Oke, for the sake of argument, katakanlah itu benar, itu tidak benar. Tapi katakanlah itu benar. Tapi sekarang pertanyaan saya, dia diampuni, dia ditebus dari apa? Dari dosa kan? Itu the whole point dari pengampunan, the whole point dari penebusan. Pengampunan dan penebusan atas dosa, terhadap dosa, dari dosa. Berarti Maria berdosa. Jika si dokter bidat bertanya, prinsip keadilan yang mana yang cocok dengan logika diselamatkan sebelum berdosa? Kemungkinan besar ia kembali mengalami amnesia teologinya sendiri dengan prinsip utama yang diajarkan oleh teologinya sendiri, yakni Calvinisme mengenai double predestination, khususnya mengenai konsep unconditional election. Pengakuan iman Calvinisme sendiri, yakni Westminster Confession, mengajarkan bahwa oleh ketetapan Allah bagi perwujudan kemuliaannya, sebagian manusia telah dipredestinasikan untuk hidup yang kekal, sedangkan yang lain untuk kebinasaan yang kekal pula. Artinya, justru Calvinisme sendirilah yang punya pemahaman atau prinsip keadilan bahwa Allah telah menyelamatkan sebagian manusia sebelum mereka berdosa. Bahkan mereka percaya itu sudah berlangsung sejak minus tak terhingga. Bahkan si dokter bidat yang sama pernah mengajarkan kalau penebusan dosa telah berlangsung sebelum dunia dijadikan, sewaktu ia menafsirkan kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Tiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih. Nah, terjemahan Indonesia itu mengkacaukan ide itu karena keterangan klausa sejak dunia dijadikan itu dikaitkan dengan setiap orang yang namanya tidak tertulis.
Tapi di dalam bahasa Yunaninya, saudara lihat ya, esphagmenu, apokataboles kosmo. Dari sphago, kata sphago, itu berarti disembelih. Upo dari kata boles, kosmo, dunia, dasar dunia, sebelum dunia dijadikan. Before the foundation of the world. Saudara lihat, itu sebenarnya terjemahan King James menerjemahkan itu, the lamb slain, dibunuh, disembelih, from the foundation of the world. Dari sebelum dasar dunia atau sebelum dunia dijadikan. Nah, saudara mulai putar-putar otak kan, kok anak domba itu disembelih sebelum dunia dijadikan? Siapa yang sembelih untuk apa? Saudara, itulah sebabnya kamu perlu belajar teologi. Kamu yang tidak mau belajar formal, tidak mau belajar teologi, tapi sok-sok mau mengajar orang lain, pada akhirnya selain itu merupakan ekspresi keangkuhan. Kamu tidak merasa butuh orang ngatur kamu, tidak merasa perlu kurikulum, tidak merasa perlu disiplin, tidak merasa perlu kerja keras, tapi mau mengajar orang lain, yang penting firman. Kamu akan blunder kalau kamu baca ayat-ayat begini. Nah, kenapa kitab Wahyu mengatakan anak domba itu bahkan sudah disembelih sebelum ada penciptaan? Why? Itu adalah bahasa ungkapan tentang rencana keselamatan itu sudah ada sebelum penciptaan, sebelum ada iblis, sebelum ada dunia, sebelum ada apapun. Hanya ada Allah Tritunggal, rencana itu sudah direncanakan. Nah, kemudian you tanya lagi, oke, tapi kenapa dikatakan sudah disembelih? Karena begini, Tuhan itu tidak ada waktunya. You dan saya kan hidup di dalam waktu kan? Kita hidup di kemarin, sekarang, besok, tahun depan. Jadi ada titik-titik kronologi waktunya. Kalau kita hidup di sekarang berarti bukan kemarin. Kalau kemarin bukan besok. Kita hidup di dalam kronologi waktu bukan? Tapi Tuhan itu kekal. Jadi apa yang direncanakan itu sama dengan kenyataan. Jadi, jika si dokter bidat ini pun percaya kalau penebusan dosa telah terjadi sebelum dunia dijadikan, lalu untuk apa ia mempersoalkan jika sang Theotokos telah dibebaskan dari noda dosa asal sewaktu ia di kandungan ibundanya sendiri, Santa Ana? Sungguh inkonsisten dan standar ganda yang nyata bagi seorang doktor bidat ahli teologi biblikal ini. Kan dia mengklaim bahwa dia sudah diampuni, sudah ditebus, sudah diselamatkan sebelum dia berdosa. Sekarang buktikan dari Alkitab. 0. Satu-satunya bukti yang dia tampilkan adalah kekaritomene. Itu pun dia coba membuktikan itu dengan ngarang kutipan. Artinya tidak ada dasarnya sama sekali. Si doktor bidat ini berkata, kalau bukti dogma Immaculata di dalam Alkitab ialah 0 alias nihil. Justru kita orang Katoliklah yang layak berkata bahwa Protestantisme lah yang berada di luar Alkitab. Alkitab tak sedikit pun berbicara seputar seluk-beluk kebenaran akan bidah Protestantisme. Maka terhadap statement si dokter tadi yang dengan pedenya berkata bahwa tidak ada bukti Alkitab tentang dogma Immaculata, bagaimana jika kami abkat buktikan kelogisan dogma ini justru berdasarkan logika Alkitabiah dari serangan yang pernah dibuat oleh si dokter bidat dalam videonya yang dulu? Di dalam perjanjian baru, kata ini, kata karitoo, kekaritomene itu kan asal katanya itu karitoo. Saudara bisa lihat itu ada di poin yang ketiga paling bawah. Kekaritomene partisip perfect passive vocative feminim. Orang kedua tunggal dari kata karitoo. Kata karitoo itu hanya muncul 2 kali di dalam perjanjian baru. Satu di pasal 1 ayat 28 Injil Lukas, dan 1 kali lagi di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-6. Jadi mari kita lihat Efesus pasal 1 ayat yang ke-6. Dalam cuplikan tadi, untuk membantah tafsiran Katolik mengenai kekaritomene, si doktor membawa-bawa Efesus pasal 1 ayat 6 dengan alasan bahwa kata karitoo hanya terdapat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28 dan Efesus pasal 1 ayat 6. Sehingga menurutnya karitoo di dalam Lukas pasal 1 ayat 28 itu harus
dipandang sama dengan karitoo yang ada di dalam Efesus 1 ayat 6. Namun, apakah si dokter sadar dengan konsekuensi dari yang ia buat ini? Ketika kekaritomene di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28 dikaitkan dengan satu-satunya penggunaan kata kerja karito dalam bagian perjanjian baru yang lain, yakni pada ekaritozen di dalam Efesus 1 ayat 6, maka konsekuensinya ialah sosok yang disalami oleh Santo Gabriel di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28 tak lain adalah dia yang telah menerima manfaat atau menerima efek-efek yang terkandung di dalam Efesus pasal 1, seperti efek menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, Efesus pasal 1 ayat 4, dan juga efek perolehan penebusan, yaitu pengampunan dosa, Efesus pasal 1 ayat 7. Artinya, sapaan Santo Gabriel kepada Sang Theotokos sebagai kekaritomene tak lain adalah konfirmasi bahwa Theotokos telah dalam kondisi kudus dan tak bercacat di hadapan Allah, sekaligus yang telah mengalami penebusan dosa. Sehingga dengan disapanya ia sebagai kekaritomene, yakni karito secara partisip perfect pasif dalam bentuk vokatif, itu memberikan artian bahwa Sang Theotokos adalah dia yang telah menerima manfaat rahmat di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 7 sejak dahulu kala secara sempurna. Dan itulah inti dari dogma Maria Immaculata Conception. Nah, sekarang mari kita masuk pada bagian inti pembahasan ini, yakni tanggapan kami APKAT atas usulan tema debat yang dilayangkan oleh Dr. Bidat ini kepada Romo Cafe. Termasuk saya sudah memberikan usulan atau mengemukakan usulan terkait dengan topik perdebatannya. Saya meminta untuk kami berdebat tentang apakah ada kepausan pada abad yang pertama. Menjadi pertanyaan sentral ialah mengapa si doktor ini pede dengan tema tersebut? Mengapa ia begitu optimis melayangkan tema tentang bukti kepausan kepada para romo kita? Semuanya itu dapat dilihat dari konten videonya yang ini yang ia tujukan kepada Romo Patris Allegro. Pada videonya tersebut, si Dr. Bidat merasa unggul oleh karena menurutnya ia telah menemukan peluru ampuh untuk menyangkal fakta historisitas akan otoritas kepausan. Peluru ampuh tersebut antara lain ialah tulisan para scholars berikut, yakni J.N.D. Kelly, Eamon Duffy, Richard V. McBrien, dan Francis E. Sullivan. Dr. Deki amat menaruh keyakinan penuh pada tulisan keempat scholars ini, sehingga dalam pembahasan ini kami APKAT akan langsung memfokuskan penjabaran kami pada poin-poin yang diambil oleh Dr. Deki dari tulisan para scholars modern tersebut. Secara keseluruhan, semua tokoh scholars yang Dr. Deki gunakan itu, meskipun ada yang kredibel, mayoritasnya adalah tokoh liberal dari sisi ortodoksi Divide Katolik. Metode seperti ini, yakni pengutipan terhadap tokoh-tokoh liberal untuk membantah ortodoksi iman kekristenan, itu persis seperti metode polemikus muslim dalam mereka menyerang iman Kristen. Pemirsa, ajaran penyembah berhala Platonisme tentang tiga Tuhan yang menginvasi ajaran Kristen ini dijelaskan pula oleh Mackay. James P. Mackay dalam bukunya Jesus the Man and the Myth di halaman 220. Apa kata beliau? After all, the formula of the three hypostases in God could have been derived from Platonic theology even before it became a badge of Christian Orthodox, yang memang penganut ajaran Platonisme yang membanjir masuk Kristen di abad kedua dan seterusnya.
para bapak gereja penyembah berhala yang masuk Kristen ini dijelaskan oleh Tony Lane. Tony Lane dalam bukunya Christian Thought di halaman 12. Apa kata Tony Lane? The early church fathers were Gentile Greeks and Romans. As they come to grip with their Christian faith and presented it to their contemporaries, they were forced to relate it to the thought pattern of their society, Greek philosophy. Sehingga dapat dikatakan Dr. Deki meniru cara polemikus Muslim ketika ia menyerang dogma kepausan. Sebagaimana para polemikus Muslim mengutip tokoh liberal, scholars modern seperti Tony Lane saat membantah dogma ketuhanan Yesus yang menurut mereka baru diciptakan pada saat Konsili Nikea 325, begitu pula Dr. Deki saat membantah akan historisitas kepausan mengutip tokoh-tokoh liberal atau tokoh-tokoh scholars yang skeptis terhadap ortodoksi kekatolikan. Sekarang mari kita lihat seperti apa atau bagaimana respon para apologet Protestan sendiri sewaktu mereka diserang oleh polemikus Muslim dengan menggunakan data dari scholars yang liberal. Berikut ini adalah cuplikan perdebatan antara para pendebat bidat Protestan melawan para polemikus Muslim yang membawa data dari scholars liberal. Bilang di Konsili Nikea 325, Pak tahu dari mana? Pak tahu dari mana Yesus itu dilantik jadi Tuhan di Konsili Nikea tahun 325? Sejarah mana, Pak? Bisa kasih tahu saya sejarah mana? Ya? Itu tulisan siapa, Pak? Boleh tahu tulisan siapa? Dana itu buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lane itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Ya. Sekarang ya. Dia kutip Tony Lane yang tidak jelas hidup tahun berapa. Ya. Tapi tadi bilang Miller Erickson itu adalah bapak gereja. Sekarang saya punya dua buku ini dari bapak gereja dari tahun 300-an. Pak tahu di 325 itu perdebatan apa? Itu Arius sama Athanasius. Tulisan Athanasius di sini. Lihat 325 seluruh dokumen. Anda kutip tulisan yang ini tidak bisa lawan, ini sumber primer, Pak, dari dokumen-dokumen tahun 325. Yang Arius kontra Athanasius saja lawannya Arius ini bukunya nih, Pak. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000, mana bisa lawan? Makanya saya bilang, Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua. Pak, cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer. Itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis, Pak. Terima kasih. Ya, saya pikir apa yang menjadi pertimbangan ini masih ada yang sekarang begini, kalau ini tidak benar, siapa yang pernah bantah? Siapa yang pernah bantah hasil sidang kerja saya itu sudah oleh para polisi? Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa hasil sidang kerja ini bawa ke apa yang dituliskan ini salah. Tidak ada. Jangan mengatakan apa. Lalu siapa yang bisa bantah ini bahwa ini salah? Siapa yang pernah bantah dokumen yang lebih tua dari yang punya Bapak? Loh, ini juga berdasarkan dokumen yang tua. Berarti Pak punya berdasarkan dokumen yang tua, Pak punya sumber bukan sumber primer. Ini dokumen resmi dari tahun 32. Dari cuplikan perdebatan tadi, kita bisa menarik poin-poin bantahan yang disampaikan oleh pihak Protestan kepada para polemikus Muslim yang dapat pula kita terapkan kepada Dr. Deki Ngadas. Pertama, si pendeta Protestan mempertanyakan kredibilitas historis dari tokoh scholars yang dibawa oleh si polemikus Muslim. Buku itu tulisan siapa? Kan namanya buku ada tulisan. Tony Lane itu hadir pada tahun 325 atau tidak? Maka pertanyaan yang sama dapat kita lontarkan juga terhadap Dr. Deki, yakni apakah J.N.D. Kelly, Emon Duffy, Richard P. McBrien, dan Francis A. Sullivan adalah para saksi mata langsung dari gereja awal abad pertama. Apakah mereka hadir langsung secara historis di gereja Roma kuno? Kedua, si pendeta dari pihak pendebat Protestan
menegaskan bahwa literatur yang berstatus tangan kedua alias sumber sekunder, yaitu karya para scholars modern, itu tak bisa dipakai untuk melawan dokumen resmi yang sifatnya lebih kuno, yaitu tulisan para bapak gereja sebagai sumber primer. Kalau Anda kutip yang buku terbitan tahun 2000, mana bisa lawan? Makanya saya bilang, Pak, nanti kalau ada waktu boleh lihat ini semua. Pak, cari di mana yang cocok dengan itu. Ini sumber primer. Itu orang hidup tahun berapa baru dia nulis, Pak? Maka, apakah karya-karya dari para scholars yang dikutip oleh Dr. Deki, seperti The Oxford Dictionary of Pope, karya J.N.D. Kelly, Saints and Sinners, A History of the Popes, karyanya Eamon Duffy, The Church, The Evolution of Catholicism dari McBrien, dan buku dari Francis Sullivan yang berjudul From Apostles to Bishop, The Development of the Episcopacy in the Early Church. Apakah semuanya itu adalah sumber primer atau dokumen resmi abad pertama? Tentu tidak. Sehingga tulisan-tulisan tersebut tidak bisa melawan sumber atau dokumen yang lebih kuno atau primer. Misalnya, sewaktu memulai bantahannya terhadap historisitas otoritas kepausan, Dr. Deki mengutip buku The Oxford Dictionary of Pope dari Kelly. Dari buku Kelly tersebut, Dr. Deki mempresentasikan daftar nama para paus pada abad 1 sampai ke-2 yang kesemuanya berjumlah 10 nama atau figur. Hal mana menurutnya dari ke-10 nama figur tersebut hanya Santo Petrus dan Santo Clemens lah yang jelas eksistensi historisnya, sedangkan menurutnya 8 nama atau figur yang lain itu tidak jelas, gelap informasinya, alias bisa dikatakan hanyalah tokoh fiktif belaka. Saya di dalam daftar ini, saya kasih ada 2 yang saya kasih warna merah di situ, Petrus dan Clement of Rome. Kenapa? Karena dari 10 daftar tanda kutip paus yang mereka kasih daftarnya di dalam tradisi Katolik itu, 8 diantaranya itu tidak jelas. Mereka tidak meninggalkan bagi kita kutip, tidak meninggalkan bagi kita tulisan, tidak ada data sejarah yang jelas mengenai mereka. Nah, kalau Petrus kita punya surat 1 Petrus dan 2 Petrus, kemudian kita punya perjanjian baru, kitab Injil dan juga surat-surat Paulus yang memberikan testimoni mengenai Petrus. Jadi kita punya data yang berlimpah mengenai Rasul Petrus. Itu sebabnya saya kasih warna merah di dalam data ini. Kemudian yang kedua, Clement of Rome, kita punya surat 1 Clement yang ditulis oleh Clement of Rome kepada jemaat di Korintus. Jadi kita bisa membaca data-data itu untuk mendeduksi apakah 2 orang ini, Petrus dan Clement of Rome ini, melihat diri mereka atau mempresentasikan diri mereka sebagai uskup, sebagai bishop, sebagai paus atau tidak. Jadi yang 8 yang lain itu gelap, itu kabur sekali ya. Saudara tidak dapat data yang jelas peninggalan tulisan dari mereka. Kita hanya dapat komentar sana sini secara sporadis di dalam tulisan dari para penulis di kemudian hari, tapi tidak ada bukti sejarah yang jelas mengenai 8 yang lain. Padahal telah terdapat catatan kuno atau primer mengenai daftar uskup Roma atau diptik yang dengan jelas dan terang menderang mencatat akan eksistensi dari 8 figur yang diragukan oleh si Deki berdasarkan bukunya Kelly. Terdapat 2 bapak gereja yang dikenal sebagai pencatat suksesi apostolik gereja Roma, yaitu Santo Irenaeus dan Eusebius dari Kaisarea. Dari catatan-catatan mereka, sungguh dicatatlah nama-nama 8 paus yang diragukan oleh J.N.D. Kelly sebagai figur-figur yang ahistoris atau gelap informasinya. Santo Irenaeus di dalam karyanya Against Heresies pada buku ketiga bab ketiga dan tepat pada nomor ketiga menuliskan adanya nama-nama tersebut, bahwa menurutnya Linus adalah tokoh yang disebutkan oleh Santo Paulus di dalam surat-surat kepada Timotius. Kemudian
Linus digantikan oleh Anakletus, lalu kemudian Clemens. Clemens digantikan oleh Evaristus, lalu kemudian Alexander yang disebut oleh Santo Irenaeus sebagai urutan yang keenam setelah Santo Petrus dan Paulus, lalu kemudian diikuti oleh Sixtus yang kemudian digantikan oleh Telesphorus yang menurut catatan mati syahid dengan mulia. Kemudian Telesphorus digantikan oleh Hyginus, setelahnya Pius, kemudian setelahnya Anicetus. Lalu Soter menggantikan Anicetus. Kemudian Eleutherius yang dalam catatan Santo Irenaeus ini disebutkan berada di tempat ke-12 dari para rasul memegang warisan keuskupan Roma. Daftar yang persis sama pun terdapat dalam catatan Eusebius dari Caesarea yang dikenal sebagai Eusebius Pamphili. Jadi, 8 nama paus selain Santo Petrus dan Santo Clemens pada daftar buku JND Kelly adalah sungguh figur-figur yang historis yang menduduki tahta keuskupan Roma. Selanjutnya, Dr. Deki pun kemudian menggunakan keterangan dari buku Emondavi, Saints and Sinners, A History of the Popes, sewaktu ia mau membuktikan kalau jabatan uskup atau monark episcopate itu hanyalah inovasi atau temuan pada abad kedua semata. Perhatikan argumennya. Dengan melihat dua situasi itu, latar belakang itu, Emondavi bilang begini, it was against this mid-century background. Jadi dengan latar belakang kebingungan ritual dan doktrinal pada abad pertengahan inilah, episkopat monarki, maksudnya gereja yang dipimpin oleh seorang uskup, pemerintahan gereja oleh seorang uskup diterima di Roma. Di seluruh dunia Mediterania, kekuasaan para uskup dipandang sebagai pembelaan yang sangat penting melawan para bidat. Nah, ini ada beberapa hal yang kita bisa catat. Ini penting. Saudara Katolik, non-Katolik, saudara dapat pelajaran ini. Pertama, menurut Emondavi, situasi yang melahirkan adanya uskup, jabatan uskup di Roma, itu bukan karena mereka baca Matius 16. Bukan karena Yohanes pasal 21. Tapi karena mereka dipaksa oleh keadaan. Ini kebingungan, kita adakan ritual ini kapan? Kemudian muncul para pengajar sesat seperti Marcion. Kita perlu ada pemimpin yang berdiri dan semua orang ikut dia. Dari cuplikan tadi, kita bisa menangkap bahwa inti argumen Davi ialah jabatan uskup baru eksis atau berdiri karena disebabkan atau dipicu oleh dua alasan, yaitu pertama, demi kejelasan soal liturgi Paskah. Kedua, demi mencegah maraknya ajaran sesat yang bermunculan. Dalam hal ini, bid'ah Marcionisme. Namun, sebagaimana dengan prinsip sebelumnya, bahwa tulisan para scholars modern itu bukanlah sumber primer, maka wajib kita tegaskan bahwa keterangan dari Davi mengenai asal-usul jabatan uskup itu adalah pendapat subjektif modernnya belaka. Justru secara historis, menurut sumber-sumber primer atau kuno, catatan-catatan patristik telah bersaksi bahwa telah ada seseorang yang menjabat sebagai uskup di Roma jauh sebelum adanya situasi di abad kedua. Bahkan, petunjuk mengenai adanya seorang tersebut sempat diutarakan oleh Santo Paulus sendiri secara tersirat di dalam suratnya kepada umat di Roma, tepatnya pada surat Roma pasal 15 ayatnya yang ke-20. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Maka, siapakah orang lain tersebut? Sejarawan gereja Eusebius dari Caesarea telah menyebutkan bahwa pada tahun kedua Olimpiade ke-205, tahun 42 Masehi, Rasul Petrus setelah mendirikan gereja di Antioquia, diutus ke Roma
di mana ia tinggal sebagai uskup di kota itu, memberitakan Injil selama 25 tahun. Santo Hieronymus juga menyebutkan bahwa Simon Petrus, putra Yohanes, setelah menjadi uskup gereja Antioquia dan berkhotbah kepada diaspora, pergi ke Roma pada tahun kedua pemerintahan Claudius untuk menggulingkan Simon Magus dan memegang atau menjabat tahta uskup atau sacerdotal chair di Roma selama 25 tahun sampai tahun terakhir, yaitu tahun ke-14 pemerintahan Nero. Sedangkan Santo Optatus dari Milevis menyatakan demikian, Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda menyadari bahwa di kota Roma kursi uskup pertama kali diberikan kepada Petrus, kursi yang diduduki Petrus, orang yang sama yang menjadi kepala. Itulah sebabnya ia juga disebut Kefas, batu karang. Dari semua rasul, satu-satunya kursi di mana persatuan dipertahankan oleh semua. Mengenai hal ini, ada satu fakta terkait bahwa Santo Petrus menulis surat pertamanya dari Roma yang kala itu dijuluki sebagai Babilonia. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon dan juga dari Markus anakku. Babilon di sini merupakan sebutan bagi kota Roma, sebab Roma telah menganiaya gereja sebagaimana Babilon telah menganiaya umat Allah di Perjanjian Lama. Umat Yahudi saat itu menyebut kota Roma sebagai Babilon karena melihat kesamaan ciri-ciri antara Babilon, kota dunia yang tak bermoral, sombong, tak bertuhan, yang disebut oleh para nabi, dengan kota Roma pada saat itu. Santo Papias, murid dari Santo Yohanes penulis Injil, berkesaksian seperti yang dikutip oleh Eusebius dari Kaisarea seperti berikut. Dan Petrus menyebutkan Markus dalam surat pertamanya yang konon ditulisnya di Roma sendiri, seperti yang ditujukannya ketika ia menyebut kota itu secara kiasan Babel, seperti yang dilakukannya dalam kata-kata berikut. Jemaat yang ada di Babel yang terpilih bersama-sama dengan kamu memberi salam kepada kamu. Demikian juga Markus anakku. Bapak Gereja Theodoret dari Sirus, seperti yang dikutip oleh Uskup Agung Kenrick dari Baltimore, memberi komentar demikian terhadap surat dari Santo Paulus kepada umat di Roma. Theodoret mengomentari bagian dari surat Santo Paulus di mana ia menyatakan keinginannya untuk meneguhkan orang-orang Roma dalam iman, mengamati, karena Petrus yang agung adalah orang pertama yang mengajari mereka doktrin Injil. Ia tentu saja mengatakan untuk meneguhkan kamu, karena ia berkata, aku tidak bermaksud untuk menyampaikan kepadamu doktrin baru, tetapi untuk meneguhkan apa yang telah disampaikan dan untuk menyirami pohon-pohon yang telah ditanam. Dari sumber-sumber di atas dapat kita ketahui bahwa Santo Simon Petruslah tak lain adalah seseorang yang telah tiba di Roma pada tahun 42 Masehi dan yang telah menjadi uskup di Roma selama 25 tahun sampai pada wafatnya sebagai martir pada tahun 67 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Fakta historis ini secara telak membantah 2 poin Emon Davi bahwa jabatan uskup itu baru eksis sewaktu adanya kontroversi tentang Paskah dan kemunculan ajaran sesat termasuk Marsion. Justru sebelum adanya 2 hal itu telah ada seorang uskup di Roma, yakni Santo Simon Petrus. Maka sekarang mari kita patahkan tesis utamanya
Sebenarnya, argumen inti atau pokok yang diajukan oleh Dr. Bidat ini adalah bahwa tidak ada bukti kepausan di Roma pada abad pertama, ialah karena menurutnya gereja di Roma pada abad pertama hingga pertengahan abad kedua dipimpin secara kolektif oleh sekelompok orang atau penatua. Bukti mengenai ada Paul, ada uskup di Roma itu baru ada pada pertengahan abad kedua. Di bawah pertengahan abad kedua atau di bawah abad kedua itu gelap. Even you bukan hanya tidak punya bukti mengenai ada uskup di Roma, tapi justru bukti-bukti itu sebaliknya gereja di Roma itu dipimpin oleh sekelompok penatua. Dr. Deki berani berpendapat demikian sekali lagi oleh karena informasi atau keterangan yang ia peroleh dari keempat scholars modern andalannya. Dari bukunya Davi, Dr. Deki memperoleh informasi bahwa di Korintus sama seperti di Roma, gereja pada masa itu diorganisir di bawah sekelompok uskup atau presbiter penatua dan bukan oleh seorang uskup yang berkuasa. Saudara perhatikan, ini akhir abad pertama. Clement of Rome menulis dan terindikasi dari suratnya bahwa kepemimpinan gereja di Roma dipimpin bukan oleh satu orang sebagai uskup, tapi dipimpin secara kolektif oleh para presbiter, para penatua, atau bukan presbiter tapi presbiter atau para uskup. Dari Kelly, juga Dr. Deki mendapatkan pengetahuan bahwa suratnya menunjukkan bahwa episkopat monarki, artinya sistem keuskupan, belum muncul di sana. Dan oleh karena itu tidak mungkin untuk membentuk konsepsi yang tepat tentang peran konstitusional. Saudara, menurut J.N.D. Kelly, patristic scholar, bentuk keuskupan, monarkial episkopat, bentuk keuskupan belum muncul di sana. Dari McBrien pun si Dr. Bidat ini menerima penjelasan berikut. Petrus rupanya lupa kasih tahu Paulus sehingga jemaat di Korintus dipimpin oleh sekelompok penatua. Tidak ada indikasi mengenai seorang bishop, with no indication of a bishop. Dan pada akhirnya dari Sullivan, Dr. Deki diyakinkan kalau sebagian ahli berpendapat bahwa gereja Roma kemungkinan besar juga dipimpin oleh sekelompok penatua pada waktu itu. Sebuah dokumen Romawi dari awal abad kedua yang dikenal sebagai The Shepherd of Hermes, Gembala Hermas, mendukung pendapat ini. Jadi menurut Sullivan, justru buktinya memperlihatkan sampai pada awal abad kedua, gereja di Roma itu dipimpin oleh sekelompok penatua dan para rasul tidak menunjuk uskup. Dari semuanya itulah, secara garis besar, Dr. Deki menyimpulkan bahwa gereja di Roma pada abad pertama hingga pertengahan abad kedua itu dipimpin secara kolektif oleh sekelompok orang atau sekelompok penatua. Meskipun sebenarnya argumen intinya ini telah kami patahkan sebelumnya dengan kami menunjukkan fakta tentang adanya Santo Petrus yang telah menjabat sebagai uskup Roma selama 25 tahun. Lantas, apakah dengan mengemukakan fakta bahwa kepemimpinan gereja di Roma itu bersifat kolektif pada abad pertama hingga pertengahan abad kedua, apakah dengan menunjukkan itu, Dr. Deki telah berhasil membantah bukti historis akan eksistensi kepausan? Sebenarnya amat mudah mematahkan logika atau nalar argumen dari informasi yang dikemukakan oleh para scholars modern yang dipakai oleh Dr. Bidat tersebut. Semua scholars modern tersebut berpendapat bahwa tidak ada otoritas yang bersifat single atau seseorang atau mono. Oleh karena menurut mereka surat Santo Clemens mengindikasikan adanya kepemimpinan kolektif atau kepemimpinan sekelompok orang. Argumen mereka ini terdengar kritis namun rapuh dengan sendirinya. Mengapa?
Mari kita ajukan beberapa pertanyaan berikut. Apakah kepemimpinan kolektif atau sekelompok orang itu sungguh meniadakan adanya otoritas single bishop? Dalam hal surat Santo Clemens, jika surat tersebut memang mengindikasikan adanya kepemimpinan di Roma itu bersifat kolektif dan bukan single bishop atau monoepiskopasi, lantas mengapa surat tersebut ditulis atas nama Clemens semata dan bukan atas sekelompok orang? Bahkan Dr. Deki sendiri percaya surat tersebut adalah bukti peninggalan Santo Clemens, alias surat tersebut ditulis oleh Santo Clemens itu sendiri. Kemudian yang kedua, Clement of Rome, kita punya surat 1 Clement yang ditulis oleh Clement of Rome kepada jemaat. Maka dengan kata lain, Santo Clemens lah penulis murni dari surat Clemens tersebut. Lantas, apa alasannya surat tersebut dinamai berdasarkan nama satu figur saja jika surat tersebut dikeluarkan oleh sekelompok orang yang sedang memimpin? Sekarang, apa pendapat sumber-sumber primer atau sumber-sumber kuno, yakni dari para bapak gereja, terkait surat Clemens ini? Apakah mereka setuju bahwa surat ini membuktikan kepemimpinan sekelompok orang semata? Apakah para bapak gereja setuju? Mengenai Santo Clemens sendiri, Tertullianus menuliskan, Clemens ditabiskan oleh Rasul Petrus untuk menggantikannya sebagai uskup Roma. Kesaksian dari Tertullianus tersebut sungguh membantah secara telak pendapat modern yang disampaikan oleh Francis Sullivan yang ada pada bukunya berikut. Tapi surat ini tidak memberikan dukungan kepada gagasan bahwa para rasul telah menunjuk seorang uskup untuk setiap gereja yang mereka dirikan. Buktinya, menurut Tertullianus, Santo Petrus justru menunjuk Santo Clemens sebagai penggantinya dengan ia menabiskannya sebagai uskup Roma. Selanjutnya, Eusebius dari Kaisarea mencatat bahwa pada akhir abad kedua, uskup Korintus yakni Santo Dionysius menulis surat kepada Paus Soter, uskup Roma, yang sungguh memperlihatkan bahwa surat Clemens benar-benar dituliskan oleh Santo Clemens dengan otoritasnya sebagai uskup Roma. Berikut ini isi surat dari Santo Dionysius. Hari ini adalah hari Tuhan. Kami menguduskannya dan membaca suratmu, Paus Soter, yang harus kami baca berkali-kali karena pengajaran yang berharga seperti halnya surat yang dituliskan oleh Clemens atas namamu. Bahkan di dalam bagian lain pada buku sejarah gerejanya, Eusebius menulis, ia, Clemens, menulis atas nama gereja Roma kepada gereja Korintus ketika terjadi pemberontakan di gereja Korintus, dan kejadian pemberontakan ini mengacu kepada kesaksian Hegesippus, saksi yang dapat dipercaya. Hal yang sama turut dikonfirmasi oleh Santo Hieronymus. Beliau menulis seperti ini, ia, Clemens, menulis atas nama gereja Roma sebuah surat yang sangat berharga kepada jemaat Korintus yang di beberapa tempat dibacakan secara publik, dan menurut saya gaya penulisannya sama dengan surat kepada orang Ibrani yang dikenal dengan nama Paulus. Tetapi berbeda dari surat yang sama ini tidak hanya dalam banyak gagasannya, tetapi juga dalam hal susunan kata dan kemiripannya dalam kedua hal tersebut tidak terlalu besar. Maka bertolak dari catatan-catatan kuno mengenai komentar patristik atau para bapak gereja terhadap surat Santo Clemens, tampaklah begitu jelas bahwa surat tersebut adalah bukti otoritas Santo Clemens semata sebagai penulis mutlak yang bertindak selaku uskup Roma. Bahkan
Komentator-komentator ternama, baik dari para scholars modern yang lain pun, dengan suara bulat sepakat bahwa surat tersebut memang ditulis oleh Clemens berdasarkan otoritasnya sebagai uskup Roma dan bukan oleh sekelompok orang. Misalnya, sejarawan Protestan terkemuka Philip Schaff menulis, contoh pertama perihal otoritas paus ditemukan pada akhir abad pertama di dalam surat uskup Roma Clemens. Adalah sukar dipungkiri bahwa dokumen tersebut menjabarkan superioritas tertentu di atas semua kongregasi biasa. Di sini gereja Roma tanpa diminta, seperti kelihatannya, memberikan nasihat dengan kebijaksanaan administratif yang superior kepada sebuah gereja penting di timur, mengirimkan utusan-utusannya dan memerintahkan keteraturan dan kesatuan dengan nada yang tenang, berwibawa, dan penuh otoritas seperti Allah Tuhan dan Roh Kudus. Ini menjadi lebih mengejutkan jika Rasul Yohanes seperti kelihatannya masih hidup di Efesus, yang lebih dekat dengan Korintus daripada Roma. Bukan hanya Philip Schaff, teolog Lutheran Max Lehmann turut pula mengakui bahwa surat Clemens sebagai bukti adanya otoritas menonjol dari seorang uskup Roma dan bukan sekelompok orang. Hal mana Max Lehmann mengomentari bab terakhir dari surat Santo Clemens. Lehmann menulis, penggunaan ungkapan mengirim kembali dalam pernyataan kirim kembali dengan segera kepada kami utusan-utusan kami 1 Clemens 65:1 bukan hanya merupakan jenis ungkapan Alkitabiah khusus, tetapi juga merupakan bentuk perintah kekaisaran Romawi. Hakim Romawi di suatu provinsi kekaisaran mengirim kembali seorang utusan atau paket dokumen ke ibu kota kekaisaran atau ke istana kaisar, mengacu pada Kisah Para Rasul bab 25 ayat 21. Clemens dari Roma tentu juga mengetahui terminologi administratif pemerintahan kekaisaran ini dan menggunakannya secara efektif. Bahkan John Meyendorff, scholars ternama dari Ortodoks Timur, secara objektif dan luar biasa mengkonfirmasi otoritas Santo Clemens sebagai uskup Roma di dalam sebuah esai komentarnya atas surat Clemens. Meyendorff menulis, kita punya sebuah dokumen yang memberi kita bukti andal terawal bahwa gereja Roma berdiri dalam posisi otoritas yang luar biasa pada periode ini. Dokumen ini adalah surat Clemens dari Roma. Kita tahu bahwa Clemens adalah presiden gereja Roma. Surat ini jelas menunjukkan bahwa gereja Roma menyadari bobot yang menentukan di mata gereja Korintus, yang pastinya tersemat pada kesaksiannya tentang peristiwa-peristiwa di Korintus. Maka gereja Roma pada akhir abad pertama jelas memperlihatkan suatu rasa prioritasnya sendiri dalam kesaksian tentang peristiwa-peristiwa di gereja-gereja lainnya. Sehingga baik catatan komentar kuno terhadap surat Santo Clemens maupun komentar-komentar modern dari para scholars modern yang lain itu membuktikan otoritas uskup Roma yang bersifat superior lewat surat Santo Clemens. Namun poin pokoknya ialah bukanlah pada apakah surat Clemens itu berbicara soal kepemimpinan kolektif ataukah single bishop. Bukan, melainkan poin pokoknya adalah faktanya ialah surat Santo Clemens membuktikan kalau gereja Roma adalah gereja yang memiliki dominasi dan supremasi sejak masa gereja awal. Fakta ini diakui oleh sarjana Anglikan J.B. Lightfoot yang merupakan kritikus kepausan. Hal mana Lightfoot menulis, adalah penting untuk mengamati nada mendesak dan hampir memerintah yang diadopsi orang Romawi atau gereja Roma
ketika berbicara kepada saudara-saudara mereka di Korintus pada tahun-tahun terakhir abad pertama, mungkin tampak aneh untuk menggambarkan protes mulia ini sebagai langkah pertama menuju dominasi kepausan. Namun tidak diragukan lagi, ini memang demikian adanya. Hal terpenting yang wajib diketahui oleh si Dr. Bidat, Dr. Deki, dan semua awam, baik awam Katolik maupun para bidat Protestan, bahwa magisterium Latin kita di dalam dokumen-dokumen resminya tidak pernah mengajarkan dua posisi ekstrim terkait subjek pemegang otoritas kepemimpinan. Pertama, magisterium Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa hanya ada satu uskup tunggal seorang diri yang memimpin atau mengepalai Gereja Roma tanpa adanya dewan kolegiat para uskup sebagai badan. Konsep uskup Roma harus seorang diri mengepalai gereja tanpa disertai dengan badan kolegiat para uskup. Konsep itu bukanlah konsep atau posisi resmi yang dianut dan diajarkan oleh Gereja Katolik. Sama sekali bukan. Yang menganut posisi ekstrim tersebut adalah kelompok tradisionalis yang berstatus irreguler, yakni SSPX. SSPX menganut konsep single bishop secara ketat dan kaku, sekaligus menolak secara keras prinsip kolegialitas. Para SSPX berpendapat bahwa prinsip kolegialitas adalah sebuah temuan atau inovasi dari Konsili Vatikan II semata. Sedangkan menurut mereka, konsep yang asli, otentik, kuno, dan tradisional adalah Paus sebagai pemimpin seorang diri semata. Bahkan pendiri SSPX sendiri, yakni Monsignor Marcel Lefebvre, menyebut prinsip kolegialitas tersebut sebagai suatu demokrasi yang telah menggeser pemerintahan Tuhan melalui Paus. Nah, gagasan ekstrim yang dianut oleh SSPX inilah yang cocok diserang oleh Dr. Deki berdasarkan pendapat dari para scholars modernnya seperti Kelly, Duffy, McBrien, dan Sullivan. Kedua, selain tidak pernah mengajarkan gagasan tentang Paus seorang diri sebagai pemegang otoritas atau kekuasaan, magisterium Latin juga tidak pernah sekalipun mengajarkan tentang sistem presbiterianisme sebagai model bagi pemerintahan gerejawi. Sama sekali tidak pernah, yakni model pemerintahan gereja kolektif yang dipimpin oleh Dewan Penatua terpilih atau presbiter yang disebut Majelis Jemaat atau Session, sebagaimana model yang dianut oleh sekte-sekte Calvinisme. Nah, sistem presbiterianisme inilah yang pantas diserang atau lebih cocok disebut oleh kelompok tradisionalis seperti SSPX sebagai sistem inovasi atau konsep baru buatan manusia. Lalu, apa posisi resmi dan sejati dari Gereja Katolik? Ajaran resmi Gereja Katolik secara formal tidak pernah memisahkan secara either or atau secara opsional antara otoritas episkopal monarki versus otoritas kolektif kolegial. Sama sekali tidak pernah. Keduanya adalah satu dan padu secara integral dalam kepausan. Inilah yang oleh para teolog Latin kita disebut sebagai double subject of supreme power. Kardinal Mazzella, seorang teolog ternama pra-Vatikan II, selama masa kepausan Paus Leo ke-13 telah menjelaskan mengenai subjek ganda dari kekuasaan tertinggi beserta dasar kitab sucinya pula, yakni jika kita membandingkan kesaksian kitab suci dan seluruh tradisi, kita menemukan seolah-olah subjek ganda kekuasaan tertinggi atau supreme potestatis yang tidak cukup jelas, yaitu Petrus sendiri, apapun yang engkau, tunggal, ikat, dan seterusnya. Matius pasal 16 ayat 19, dan badan para rasul dengan Petrus, apapun yang kamu, jamak, ikat, dan seterusnya.
Matius pasal 18 ayat 18. Kardinal Mazzella menyebut subjek ganda kekuasaan tertinggi sebagai tidak cukup jelas, yang berarti subjek tersebut terdiri dari dua kuasa sekaligus, yakni antara otoritas Santo Petrus sebagai kepala dan otoritas Dewan Para Rasul yang mencakup Santo Petrus di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa Dewan Uskup memiliki wewenang untuk mengikat dan melepaskan dengan persetujuan Paus Agung dan bukan secara independen darinya. Para teolog pra-Vatikan II lainnya pun amat menegaskan tentang subjek ganda otoritas tertinggi sebagai murni de fide Katolik atau dogma resmi Katolik. Misalnya, teolog Yesuit Father Joseph Claudgen dalam laporannya tentang skema reformasi itu mengatakan, dalam Paus Roma terdapat seluruh kepenuhan kekuasaan tertinggi. Konsekuensinya adalah kekuasaan ini dalam bentuk ganda tunduk pada satu hal ini dalam tubuh para uskup bergabung dengan paus dan hanya pada paus. Dalam Ius Canonicum, Father Franz Xavier Werns mengajarkan bahwa para uskup bersama dengan Paus Roma merupakan subjek lain atau alterum subjectum, otoritas tertinggi di gereja yang hanya tidak cukup berbeda dari Paus Roma. Kardinal Manning juga mengajarkan, oleh karena itu, kekuasaan penuh, universal, dan berdaulat untuk mengatur gereja adalah episkopat atau Dewan Para Uskup, penuh dan berdaulat yang ada pada pribadi Santo Petrus dan setiap penerusnya, satu pokok bahasan, dan pada seluruh kolegium apostolik yang bersatu dengan Santo Petrus, dan pada seluruh badan uskup yang bersatu dengan Paus. Bahkan teolog paling terkemuka pra-Vatikan II, yakni Kardinal Bilet, menyatakan bahwa ajaran tentang kolegialitas adalah sebuah dogma, yakni lagi pula tidak ada yang lebih jelas dalam iman Katolik sejak awal selain dogma otoritas tertinggi atau suprema autoritate dari seluruh episkopat, baik yang bersatu dalam konsili ekumenis atau bahkan tersebar di seluruh dunia, dan otoritas kolegiat dari semua uskup bersama dengan Petrus sebagai kepala mereka adalah bagaimana ajaran Santo Cyprianus dipahami dengan benar. Episkopat adalah satu yang sebagiannya dipegang bersama oleh masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mengajarkan adanya badan kolegiat para uskup yang berotoritas bersama paus, posisi otentik Gereja Roma ialah tetap mempertahankan adanya seorang pemimpin yang menjadi kepala atau sentral dari Dewan Para Uskup, sebagaimana Santo Clemens yang menjadi juru bicara dari Dewan Kolegial selaku Uskup Roma. Semuanya ini sebagaimana yang tertuang dengan begitu jelas dan sempurna di dalam Lumen Gentium artikel ketiga nomor 22. Jadi, apa yang dilakukan oleh Dr. Deki dengan argumen utamanya bahwa gereja di Roma pada abad 1 hingga pertengahan abad kedua dipimpin secara kolektif oleh sekelompok orang atau penatua, argumen tersebut sama sekali bukanlah sebagai bukti bantahan terhadap historisitas eksistensi kepausan beserta otoritasnya di Roma. Sama sekali bukan bantahan, melainkan yang dilakukan oleh Dr. Deki justru adalah pembuktian akan historisitas dari salah satu aspek atau unsur dari double subject of supreme power atau subjek ganda kekuasaan tertinggi, yaitu kolegialitas Dewan Para Uskup yang ada di sekitar Paus atau Uskup Roma. Dengan demikian, Dr. Deki tidak patut mengajukan usulan tema debat mengenai bukti kepausan pada abad pertama kepada Romo Cafe.
Oleh karena Dr. Deki sendiri tidak tahu apa-apa, alias buta atau kosong, mengenai posisi otentik dari DVD Katolik tentang kepausan itu sendiri. Bantahan yang pernah dipresentasikan di publik dengan dalih keempat scholars modern pun itu tidak berarti apa-apa dan hanya meninggalkan kesan strawman falasi plus ignoransia belaka yang dilakukan oleh Dr. Deki kepada audiens. Maka yang perlu dilakukan oleh Dr. Deki sekarang ialah bukan berdebat dengan Romo Cafe, melainkan belajar lebih dalam lagi. Dan kami APKAT siap untuk mengajari Dr. Deki seputar DVD kekatolikan. Namun, apabila Dr. Deki masih tetap kekeh dan ngotot untuk berdebat dengan tema yang telah membuatnya blunder, kami APKAT Komsos Christi Regis lebih dari cukup dan amat siap mengenai hal ini. Maka kepada Dr. Deki, kapan Anda siap mengenai hal ini? Kyrie eleison. Inilah APKAT Apologetika Katolik. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen.